Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah pengantar arsitektur. Materi pertama, saya sendiri, Indianisa. Salwa boleh di-share materinya? Materi tentang teori Vitruvius dan juga buku dari The 10 Books on Architecture, buku 1, bab 1 dan 2, dan buku ketiga. Next. Bab 1 dari buku 1 adalah pendidikan arsitektur. Materi pertama, arsitektur dan berbagai pembelajaran. Hubungan arsitektur dengan bidang studi yang lain. Yang pertama ada keterampilan menggambar. Keterampilan menggambar sangat diperlukan agar seorang arsitek dapat dengan mudah membuat sketsa penampilan karya yang diusulkannya. Yang kedua ada geometri. Arsitek dan desainer dapat menggunakan konsep geometri ini ketika mereka memilih bentuk geometris tertentu untuk menciptakan ruang yang menyenangkan dan memuaskan jiwa. Kemudian ada sejarah. Pengetahuan sejarah yang luas diperlukan karena seorang arsitek harus dapat menjelaskan apa yang mendasari desain dari karyanya. Peran sejarah dalam arsitektur sebagai bukti terjadinya atau terbentuknya sesuatu. Slide selanjutnya. Kemudian ada studi kedokteran, udara yang sehat dan ketidaksehatan lingkungan, penggunaan air yang berbeda, karena tanpa pertimbangan tersebut, kesehatan sebuah hunian tidak dapat terjamin. Kemudian ada filosofi. Arsitek menyampaikan pesan yang tercermin dalam berbagai makna yang terdapat di setiap karyanya, sehingga karya arsitektur menjadi sarana dan objek pembelajaran kepada masyarakat. Filosofi ini terciptanya sebuah bangunan harus memiliki alasan, tujuan, dan cerita, sehingga setiap perubahan di dalamnya tentu harus memiliki pertimbangan yang matang. Kemudian ada astronomi, digunakan untuk menentukan timur, barat, selatan, dan utara, serta titik balik matahari. Contohnya saat membangun masjid, astronomi digunakan untuk menentukan arah kiblat. Selanjutnya. Next. Kemudian ada prinsip dasar arsitektur. Yang pertama ada urutan, yaitu memberikan ukuran yang semestinya kepada anggota dari suatu karya. Kemudian ada penataan, yaitu penempatan sesuatu pada tempatnya untuk menimbulkan efek keindahan yang sesuai dengan suatu karya. Kemudian ada euritmik, yaitu keindahan dalam penyesuaian anggota suatu karya. Simetris, pengaturan komponen yang seimbang dengan bentuk dan ruang yang setara. Maksudnya, bentuk maupun ruang setara pada sisi yang berlawanan. Kemudian ada kepatutan atau keterpaduan antara gaya atau prinsip bentuk tertentu yang menjadi karya arsitektur sesuai. Kemudian ada ekonomi, menunjukkan manajemen pelaksanaan yang baik dan biaya yang masuk akal. Selanjutnya, buku ketiga, oke. Next. Bab 1 tentang simetri kuil dan tubuh manusia. Desain kuil bergantung pada simetri dan proporsi. Proporsi adalah hubungan antara suatu bagian dengan keseluruhan karya atau benda. Tubuh manusia dirancang dengan sedemikian rupa sehingga setiap bagian tubuh mempunyai proporsi simetris mereka sendiri. Dengan demikian,
Dalam bagian sebuah kuil, harus ada keselarasan hubungan simetri dengan keseluruhan bagian. Tubuh manusia memiliki pusar sebagai titik pusatnya. Dalam membangun kuil, bagian-bagian yang terpisah harus disusun agar dapat selaras dengan keseluruhan desain dalam proporsi dan simetrisnya. Lanjut. Kemudian ada klasifikasi candi. Candi atau kuil. Pertama ada pro-tiles. Ini harusnya pro-style. Menampilkan deretan kolom di bagian depan. Kemudian ada amphi-pro-style. Ada barisan kolom baik di depan maupun di belakang kuil. Kemudian ada peripteral, bangunan yang dilingkungi dengan pilar. Kemudian ada pseudoditeral, kolom-kolom terikat yang tertanam di dinding luar, kecuali bagian depan bangunan. Kemudian ada dipteral, hanya memiliki dua baris kolom yang ini dua baris kolom yang saling berhadapan. Hipateral tanpa bumbung. Tanpa bumbung itu kayak tanpa atap. Selanjutnya, bab 3, interkoluminasi dan kolom. Pycnostyle dengan kolom berdekatan, C-style, interkoluminasi sedikit lebih lebar, diastyle lebih terbuka, araeostyle lebih jauh dari yang seharusnya, kemudian ada eustyle, interval yang dibagikan dengan tepat. Selanjutnya, bab 4, fondasi dan struktur candi. Ini singkat. Untuk membuat fondasi, tanah yang kokoh harus digali. Selain struktur yang kuat, ketebalan dinding juga harus dipertahankan di atas tanah. Namun, jika tanah yang kokoh tidak dapat ditemukan, tetapi tempatnya terbukti tidak ada apa-apa selain tumpuan tanah lepas sampai ke dasar atau rawa, maka harus digali kemudian melakukan penimbunan. Kemudian untuk tangga harus selalu berjumlah ganjil. Kenapa? Karena kalau naik tangga pakai kaki kanan, sampainya juga harus dengan kaki kanan. Selanjutnya, kemudian ada teori Vitruvius, 3 prinsip arsitektur. Yang pertama ada kekuatan atau firmitas. Firmitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Dalam bukunya, di buku 1 bab 3, Vitruvius mengatakan daya tahan akan terjamin ketika fondasi dibawa ke tanah yang kokoh dan material dipilih dengan bijak dan bebas. Vitruvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunannya, seperti batu bata, pasir, kapur, batu, dan kayu. Tiap material dijelaskan mulai dari karakteristik dari tiap jenis-jenisnya hingga cara mendapatkannya atau membuatnya. Yang kedua ada fungsi atau utilitas. Pada utilitas yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik, didasarkan pada fungsi, hubungan antar ruang dan teknologi bangunan, pencahayaan, penghawaan, dan lain-lain. Pengaturan utilitas ini berlaku untuk penataan kota. Misalnya di mana kita harus menempatkan kuil, benteng, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada venustas, keindahan atau estetika. Venustas mempelajari bagaimana menciptakan sebuah komposisi, warna, bentuk, proporsi, skala, tekstur, dan wujud visual sebuah bangunan supaya enak dilihat dan indah. Venustas, proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahan. Hal ini ia dasarkan pada tubuh manusia yang setiap anggota tubuhnya memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan hubungan yang simetrikal dari beberapa anggota tubuh yang berbeda ke pusat tubuh. Dari ketiga aspek tersebut, venustas yang tidak dapat disamakan ukurannya, karena keindahan memiliki ukurannya sendiri-sendiri tergantung pada konteks dan waktunya.
Sekian dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tanya dong, guys. Saya ingin bertanya, Silahkan. apa hubungan sejarah dan arsitektur dan mengapa kita harus mempelajari sejarah arsitektur? Oke, baik. Terima kasih. Ya, hubungan sejarah dan arsitektur dan kenapa kita harus mempelajarinya. Arsitektur berhubungan dekat dengan perkembangan peradaban. Jadi sebenarnya arsitektur itu menjadi cerminan kemajuan dan perubahan peradaban. Bukan hanya tentang seninya, tapi kebutuhan manusianya. Dan juga menjadi gambaran tentang apa yang terjadi di tempat tertentu dan waktu tertentu. Sejarah arsitektur penting untuk memahami bagaimana arsitektur mempengaruhi masyarakat dan kebudayaannya. Mungkin itu. Ada lagi? Saya Ya, salah. bisa sebutkan apa arti dari interkoluminasi? Oke, Terima kasih. baik. Interkoluminasi itu jarak proporsional antara kolom yang harus diatur seragam, memenuhi sepersekian kali dari diameter kolomnya. Sepersekian kali itu berapa? Tergantung pada pola yang dibangun. Misalnya jika pola pycnostyle itu 1,5 meter, 1,5 diameternya. 1,5 diameternya. C-style 2 kali diameter kolomnya, dia-style 3 kali diameter kolom, areostyle 3 plus diameter kolomnya, eu-style 2/4 diameter kolomnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah bertanya. Untuk materi selanjutnya, materi ke-5, Afif ya? Aku ya. Silakan, Afif. Oke. Kenapa nggak bisa share screen? Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan? Oke. Iya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang material dan konstruksi. Bahan dan material, subjek bahan dan konstruksi tidak hanya menyangkut berbagai bahan yang digunakan, tetapi juga produksinya dan sifat industri bangunan. Bahan yang paling umum adalah kayu, tanah liat yang dipanggang dan tidak dibakar, batu tulis, alang-alang, rumput atau jerami, kaca, beton, besi, dan baja. Pilihan bahan dan sistem konstruksi menetapkan batas dan menciptakan peluang bagi arsitek dan pembangun. Beberapa bahan seperti batu bata, kayu, dan batu mungkin sangat familiar, tetapi perlu pengamatan yang cermat untuk membedakan jenis batu seperti batu pasir, batu gamping, dan batu granit. Material terdiri dari unit-unit kecil yang disatukan dalam berbagai cara untuk membangun dinding, bentang ruang, rangka dinding awal, atau penutup atap. Banyak bangunan berdinding batu terbuat dari puing-puing. Batu bata. Tanah liat adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan secara internasional dalam pembuatan batu bata. Dan batu bata telah digunakan untuk setidaknya 5.000 tahun. Yang paling awal adalah batu bata yang dijemur. Batu bata dibuat dengan tangan atau mesin dan dibentuk dengan menekan tanah liat ke dalam cetakan untuk membuat bentuk yang sesuai. Mortar digunakan untuk melapisi berbagai jenis pasangan bata.
dan dibuat dari berbagai bahan. Mortar dapat berupa campuran lumpur, gipsum, kapur, semen, dan tanah liat vulkanik atau pozzolana. Dinding finish dapat dibuat dari tanah liat basah, plaster, atau campuran semen, kapur, dan pasir. Umumnya dinding dibuat dari bahan yang lebih rendah seperti tanah liat, batu puing, atau batu bata berkualitas rendah. Metode konstruksi adalah yang paling penting untuk memastikan bahwa bangunan berdiri, tahan terhadap cuaca, dan mengakomodasi kegiatan yang dirancang. Lebih jelasnya bisa nanti dijelaskan oleh Trisalwo. Dasar-dasar arsitektur. Bagaimana arsitektur diorganisasikan? Berbagai ruang dan fungsi suatu bangunan saling terkait satu sama lain melalui prinsip-prinsip organisasi dan keteraturan. Prinsip organisasi menentukan kamar mana yang berdampingan satu sama lain dan mana yang terpisah. Mereka menentukan sejauh mana suatu ruang bersifat publik atau privat. Prinsip pengurutan menentukan urutan area yang ditemui. Organisasi bentuk dan ruang. Beberapa bangunan bagaimanapun terdiri dari ruang soliter. Mereka biasanya terdiri dari sejumlah ruang yang terkait satu sama lain oleh fungsi, kedekatan, atau jalur pergerakan. Ruang dalam satu ruang dapat terkandung dalam volume ruang yang lebih besar. Ruang yang lebih terkait, bidang ruang dapat tumpang tindih dengan volume ruang lain. Ruang yang berdekatan, dua spasi dapat berbatasan satu sama lain atau berbagi batas yang sama. Ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama dua ruang mungkin bergantung pada ruang perantara untuk hubungan mereka. Organisasi tata ruang bagian memiliki fungsi khusus untuk menemukan bentuk khusus fleksibel dalam penggunaan dan dapat dimanipulasi secara bebas, bersifat tunggal dan unik dalam fungsinya yang signifikan bagi organisasi bangunan. Memiliki fungsi yang serupa dan dapat dikelompokkan ke dalam gugus fungsi atau diulang dalam urutan linear. Memerlukan paparan eksterior untuk cahaya, ventilasi, pandangan, atau akses ke ruang luar harus dipisahkan untuk privasi. Organisasi linear pada dasarnya terdiri dari serangkaian ruang. Organisasi linear biasanya terdiri dari ruang-ruang berulang yang sama dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Organisasi terpusat, komposisi yang stabil dan terkonsentrasi yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan di sekitar ruang pusat dominan yang besar. Pusat ruang pemersatu organisasi umumnya teratur dalam ukuran dan cukup besar untuk mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekelilingnya. Organisasi grid terdiri dari bentuk dan ruang yang posisinya dalam ruang dan hubungan satu sama lain diatur oleh pola atau bidang grid 3 dimensi. Sebuah grid dibuat oleh dua, biasanya tegak lurus, set garis paralel yang membentuk pola teratur dari titik-titik persimpangannya. Diproyeksikan ke dalam dimensi ketiga. Pola grid diubah menjadi satu set unit ruang yang berulang dan modular. Organisasi cluster. Karena polanya tidak berasal dari konsep geometris yang kaku, bentuk organisasi cluster bersifat fleksibel dan dapat menerima pertumbuhan dan perubahan dengan mudah tanpa mempengaruhi karakternya. Organisasi radial. Organisasi radial ini terdiri dari ruang pusat yang dominan dari mana sejumlah organisasi linear memanjang secara radial. Sedangkan organisasi terpusat adalah skema introvert yang berfokus ke dalam pada ruang pusatnya. Organisasi radial adalah rencana ekstrovert yang menjangkau konteksnya. Seperti halnya organisasi terpusat, ruang pusat organisasi radial umumnya berbentuk teratur. Fungsi ruang dan bentuk dalam arsitektur. Fungsi, pengertian umum bagi para ahli bahasa. Fungsi adalah pendekatan pada studi bahasa yang berkenaan dengan fungsi yang ditunjukkan oleh bahasa, terutama dalam hal kejadian informasi yang berhubungan. Ekspresi mengidentifikasi suasana hati dan pengaruh keahlian. Pengertian arsitekturalnya adalah suatu prinsip arsitektural di mana bentuk suatu bangunan harus diperoleh dari fungsi yang harus dipenuhinya. Aspek skematis dan teknis dari modernisasi arsitektural. Dua bangunan dapat berperan dengan baik untuk fungsi yang sama tanpa harus menciptakan suasana yang sama. Suasana dapat berubah sejalan dengan sejarah, sementara fungsinya tetap. Fungsi akan berubah bila terjadi perubahan yang mendasar pada gaya hidup kita, tapi dapat pula bervariasi atau lebih kurang. Fungsi tidak hanya menentukan ukuran ruang-ruang, tetapi biasanya juga menentukan bentuk. Ruang. Menurut Plato, ruang adalah suatu yang dapat terlihat dan teraba. Menjadi teraba karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya. Plato mengatakan
Kini segala sesuatunya harus kasat mata dan teraba. Namun tak ada sesuatu yang dapat kasat mata tanpa adanya api. Tak ada sesuatu yang dapat teraba bila tanpa bermasa, dan tak ada sesuatu pun yang dapat bermasa tanpa adanya unsur tanah. Kalau katanya Cornelis van de Ven, maka Tuhan pun menciptakan dunia dari api dan tanah, meletakkan air dan udara di antara api dan tanah, dan membuatnya sebanding antara yang satu dengan lainnya, sehingga udara terhadap air sebanding dengan air terhadap tanah. Demikian ia membuat dunia ini sebagai kesatuan yang kasat mata dan teraba. Bentuk. Pengertian menurut Vitruvius, tidak ada istilah bentuk. Bentuk bagi Vitruvius bila mau dikaitkan dengan fungsi atau utilitas tentunya merupakan gabungan antara firmitas dengan venustas. Wujud merupakan hasil konfigurasi tertentu dari permukaan dan sisi-sisi bentuk. Bentuk dapat diperkuat atau dilemahkan oleh bentuk lain. Bentuk dapat bergabung untuk menghasilkan komposisi yang koheren dengan cara persamaan, pengulangan, ataupun propos. Sekian, ada yang ingin bertanya? Saya. Pertanyaanku tuh, bagaimana cara mengenali perbedaan jenis bahan konstruksi? Apa? Bisa diulang? Oke, saya ulangi. Bagaimana cara mengenali perbedaan beberapa jenis bahan konstruksi? Saya akan menjawab pertanyaannya. Salah satu cara terbaik untuk mengenali perbedaan ini adalah dengan melakukan perjalanan jauh. Melihat bahan yang digunakan, membaca panduan tentang arsitektur lokal yang mengidentifikasi mereka, dan mengunjungi museum geologi atau lokal yang mungkin menampilkan bahan bangunan lokal. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Mengenai apa saja bahan yang paling umum digunakan pada sistem konstruksi. Bahan yang paling umum digunakan dalam sistem konstruksi itu kayu, tanah liat yang dipanggang dan tidak dibakar, batu tulis, alang-alang, rumput atau jerami, kaca, beton, besi, dan baja. Sekian dari saya, terima kasih. Pemateri selanjutnya, Salwa, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi dasar-dasar pertama, dasar-dasar arsitektur atau sketch. Mengapa ruang penting dalam arsitektur? Ini adalah media utama arsitektur karena ruang dapat dihuni dalam arsitektur. Ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Kesatuan yang berlawanan. Bidang visual kita biasanya terdiri dari elemen heterogen yang berbeda dalam bentuk, ukuran, warna, dan orientasi. Untuk lebih memahami struktur bidang visual, kita cenderung mengatur elemen-elemennya menjadi dua kelompok yang berlawanan. Ruang pendefinisi bentuk. Setiap bentuk tiga dimensi secara alami mengartikulasikan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan bidang pengaruh atau wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Bagian berikut melihat elemen bentuk horizontal dan vertikal dan menyajikan contoh bagaimana berbagai konfigurasi elemen formal ini menghasilkan dan mendefinisikan tipe ruang tertentu. Base plane. Agar bidang horizontal dapat dilihat sebagai gambar, harus ada perubahan warna, nada, dan tekstur yang jelas antar permukaannya dan area sekitarnya. Semakin kuat definisi tipe bidang horizontal, semakin jelas bidangnya.
Overhead plan mirip dengan cara di mana pohon peneduh menawarkan rasa tertutup di bawah struktur payungnya. Bidang di atas kepala mendefinisikan bidang ruang antara dirinya dan bidang tanah. Karena tapi bidang atas membentuk batas-batas bidang ini, bentuk, ukuran, dan tingginya di atas bidang dasar menentukan kualitas formal ruang. Lampu dan matahari dengan intensitas dan penyebaran di dalam ruang, energi cahaya matahari dapat memperjelas bentuk ruang atau mendistorsinya. Warna dan kecemerlangan sinar matahari dapat menciptakan suasana meriah di dalam ruang atau cahaya matahari yang lebih menyebar dapat menanamkan suasana muram di dalamnya. Materi kedua, metode konstruksi. Fondasi. Adapun bagian-bagian dari fondasi sebagai berikut. Pertama, sistem pendukung penggalian. Kedua, fondasi dangkal. Ketiga, penyebaran pijakan. Keempat, dinding fondasi. Dan kelima, pelat beton pada grade. Lantai. Bagian-bagian dari lantai adalah lembaran lantai beton. Perhatikan shoring beton dan befesting, sistem lantai beton pracetak, letak, pelat, rangka baja struktural. Dinding, bagian-bagian dari struktur dinding. Dinding beton, befesting, dinding beton pracetak, dinding batu, rangka baju struktural, dan dinding. Atap, bagian-bagian dari struktur atap, lembaran atap beton, rangka baja, penghias atap logam, atap, papan, dan balok kayu. Materi ketiga, proses desain. Pengertian desain. Proses desain adalah sesuatu di mana ide-ide yang belum sempurna dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Setiap ide diuji berkali-kali melalui media yang berbeda. Setiap kali versi baru dibuat, itu diedit sesuai dengan keberhasilan dan kegagalan versi sebelumnya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam proses desain. Pertama, gambar spekulatif. Berspekulatif adalah tindakan berpikir atau merenung, membuat prediksi tentang masa depan dalam desain. Proses kreatif. Metode kreatif adalah menggambar spekulatif. Mata pikiran memunculkan konsep yang muncul sebagai gambar 3 dimensi dan berkedip karena imajinasi. Fleksibel. Fleksibel sangat penting karena menggambar mempengaruhi pembentukan dan ekspresi pikiran visual kita serta arah bawah sadar dari pemikiran kita. Mengubah skala, bekerja pada berbagai skala dan tingkat abstrak membantu kita mengembangkan pemikiran desain. Skala gambar menentukan fitur atau hasil mana yang dapat kita perhatikan dan mana yang harus kita abaikan. Membuat diagram. Setiap ilustrasi yang menunjukkan atau memperjelas komponen objek, tata letak, atau mode operasi dibuat sebagai diagram. Fitur yang membedakan diagram adalah kemampuannya untuk mengurangi dan menyederhanakan ide yang rumit menjadi komponen dan hubungan yang dasarnya. Sekian dari saya, kepada teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, saya mau bertanya. Oke. Ya, tadi kan kamu sebut itu soal kesatuan yang berlawanan. Contoh penerapan kesatuan yang berlawanan. Contoh penerapan kesatuan yang berlawanan. Misalnya ada Anda memiliki berbagai jenis kursi berbeda di sebuah ruangan. Untuk menerapkan prinsip kesatuan, maka dibutuhkan pemberian elemen khusus dengan tema seragam. Misalnya dengan memberikan bantal kursi yang warnanya sama. Dengan begitu, komposisi dari beberapa kursi tadi dapat terlihat lebih harmonis walaupun berbeda dari segi bentuk, ukuran, dan warna. Sekian. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya, Silakan. apa tujuan dari menggambar dengan fleksibel dalam proses menggambar desain? Terima kasih. Tujuan dari menggambar dengan fleksibel dalam proses menggambar desain, fleksibel sendiri memiliki arti kemampuan untuk mencari solusi, menggunakan beragam pendekatan dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi, dalam proses menggambar dan atau mendesain sebuah bangunan, pasti akan mengalami kesulitan seperti kesulitan dalam menyesuaikan bangunan dengan lingkungannya. Jadi, dengan menggambar dengan fleksibel, kita dapat menyesuaikan desain kita agar dapat menjadi sebuah bangunan yang mungkin untuk dibangun. Sekian.
Ada yang lain? Saya. Apa fungsi dari rangka atap? Terima kasih. Fungsi dari rangka atap. Rangka atap sendiri berfungsi sebagai penopang atap dan mengalirkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Sekian. Oke, terima kasih. Langsung saja pemateri terakhir, Afdal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal Fali Asri akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam merangkum materi pertama dan kedua. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya. Materi 1, proses lahirnya arsitektur. Slide selanjutnya. Pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu sekitar 600.000 tahun yang lalu, kehidupan manusia masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kehidupan hidup, mereka sepenuhnya bergantung pada alam. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam, atau biasa disebut dengan food gathering, di siang hari. Kemudian di malam harinya, mereka akan berkumpul di dalam gua dan membuat api unggun sambil menikmati hasil buruan mereka. Pada masa ini, pola kehidupan mereka masih mengembara. Mereka berpindah-pindah dengan di gua, padang rumput, dan daerah-daerah yang dekat dengan sumber air. Juga ke daerah yang masih subur dan menyediakan banyak bahan makanan juga binatang buruan. Slide selanjutnya. Arsitektur zaman batu. Pada zaman ini, seperti namanya, hampir setiap konstruksinya berbahan dasar batu, mulai dari meja batu atau dolmen yang ditumpuk, biasanya digunakan sebagai tempat yang untuk meletakkan persembahan. Tugu batu berukuran besar atau menhir yang dibangun sebagai pengikat antara arwah, nenek moyang, dan cucu-cucunya. Bahkan ada yang dipahat menjadi berbagai macam bentuk seperti yang bisa dilihat pada gambar. Slide selanjutnya. Dalam berburu, mereka menggunakan alat-alat sederhana. Mereka merancang dari batu-batu kasar. Beberapa di antaranya adalah kapak genggam yang digunakan untuk memotong juga mengguliti binatang. Kapak lonjong yang digunakan untuk menebang pohon dan kapak persegi untuk menggali. Slide selanjutnya. Contohnya bisa dilihat dari sini. Slide selanjutnya. Selama mengembara, terkadang tubuh mereka tidak begitu cocok dengan lingkungan tertentu. Namun di balik kelemahan itu, mereka diimbangi dengan akal yang memungkinkan mereka untuk berpikir. Dengan kemampuan berpikir ini, mereka mulai mempelajari tentang musim dan terus menurunkan ke generasinya. Kemudian dalam semangat yang sama, seni bangunan dan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keagamaan dan fasilitas peradaban yang bersifat komunal, mulai berkembang. Mengambil peran yang semakin penting. Mereka menggunakan lumpur sebagai pengganti semen, batu sebagai fondasi, dan kayu sebagai tiang dan balok. Hasilnya sama sekali tidak seragam. Beberapa masyarakat lebih mengarah kepada kepraktisan dan kegunaan, atau biasa disebut dengan pragmatis. Beberapa lebih simbolis, dan yang lainnya adalah kuil. Hal ini menggambarkan bahwa arsitektur, sama seperti peradaban itu sendiri, telah lahir pada zaman prasejarah kita. Slide selanjutnya. Materi 2, konsep peradaban manusia. Slide selanjutnya.
Pada tahun 2500 sebelum Masehi, peradaban di sepanjang arus sungai dipersiapkan untuk perkembangan budaya yang cepat. Pada saat itu ada 5 pusat budaya utama, yaitu China, Mesir, Mesopotamia, atau sekarang disebut dengan Irak, Margiana, atau sekarang disebut dengan Afghanistan, dan Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Di sepanjang tepi sungai Indus, kota-kota dibangun dengan begitu canggih dalam hal perancangan dan drainase atau penyaliran air. Bangunan pemandian umum dengan ukuran yang besar seperti Mohenjo-daro di Pakistan. Slide selanjutnya. Pada 1000 tahun sebelum Masehi, teknik pertanian dan kanalisasi air yang telah dikembangkan oleh komunitas pesisir Amerika Selatan juga diterapkan di dataran tinggi untuk mempermudah mereka mengontrol perdagangan. Beberapa pusat ritual didirikan seperti Kafin de Hontor. Sementara itu, di Amerika Tengah, peradaban Olmec telah mengeringkan tanah tropis yang berawa, kemudian mengubahnya menjadi ladang pertanian yang berkembang menghasilkan tanaman yang subur, hasil ekonomi perdagangan yang makmur, membentuk dasar bagi pusat-pusat ritual besar pertama di Amerika Tengah, seperti San Lorenzo dan La Venta di zaman modern Meksiko. Selanjutnya. Oke, sebentar, nanti lanjut, habis waktunya. Sampai sini, Le. Nanti lanjut dulu. Habis waktunya. Oke, aku akhiri dulu, Lina. Oke. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya yang sempat terhenti tadi. Slide selanjutnya. Kekaisaran Romawi memasuki tahun pertama Masehi, Eurasia yang merupakan gabungan dari dua benua yaitu Eropa dan Asia didominasi oleh Cina dan Roma yang saling berhubungan oleh sistem jalur perdagangan darat dan laut yang luas atau biasa dikenal sebagai jalur sutra. Dengan demikian, Kaisar Romawi dari Augustus hingga Trajan mengubah wajah arsitektur dunia Eropa dan Asia Barat. Mereka membangun kuil, forum, dan kota yang mengagumkan, semuanya dengan gaya Romawi yang khas. Contohnya adalah kuil Mars Ultor atau forum dari August Roma. Sekitar tahun 1000 sampai 100 sampai 300 Masehi, Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terluas di dunia. Semua kekayaan dicurahkan di kuil, istana, pemandian, jembatan, perpustakaan, pengadilan, jalan, dan teater. Perkembangan arsitektur Romawi merupakan arsitektur perkotaan yang paling luas dari peradaban manapun sampai saat itu, yang kemudian berdampak besar di seluruh Eropa, bahkan di luarnya selama berabad-abad yang akan datang. Slide selanjutnya. Awal arsitektur modern. Pada tahun 1900 Masehi, setelah Perang Dunia Kedua, arsitektur modern muncul dengan sendirinya. Kemudian mulai memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk ruang kota, seperti pada Balai Kota Seinäjoki di Finlandia, lalu ada dua ibu kota baru, yaitu Chandigarh di India dan Brasilia di Brasil. Amerika Serikat yang sebelumnya ragu-ragu untuk memeluk modernisme, kemudian berubah dengan kepindahan Walter Gropius untuk mengajar di Universitas Harvard dengan penerimaan akademis yang baik. Arsitektur pasca Perang Dunia Kedua diimbangi oleh kelompok dengan wewenang yang memperkenalkan bentuk-bentuk yang berani dan menarik ke dalam konteks perkotaan. Seperti yang bisa dilihat pada Berlin, Philharmonic Hall, karya Hans Scharoun pada tahun 1956. Slide selanjutnya. Materi ketiga, pengenalan arsitektur. Slide selanjutnya. Arsitektur merupakan bidang studi atau disiplin ilmu yang rumit, sulit, dan saling berhubungan, atau dengan kata lain, kompleks. Arsitektur menyediakan tempat untuk tinggal, bekerja, dan bermain dengan kegunaan, ukuran, juga bentuk yang begitu beragam. Bahkan bisa dibilang tidak terbatas. Dengan demikian, arsitektur dianggap sebagai gabungan antara seni dan ilmu yang menciptakan melalui desain, namun juga bergantung pada teknik konstruksi. Slide selanjutnya. Bidang arsitektur bukan hanya pada
bangunan desain, arsitektur meliputi berbagai skala dan bahkan berlaku untuk desain objek ruang dan bahkan kota, walaupun tentu saja peran utama seorang arsitek terletak pada perancangan bangunan, tapi ada banyak aspek bangunan yang mengharuskan seorang arsitek untuk merancang baik dari skala kecil maupun yang jauh lebih besar, dari skala sekecil pegangan pintu hingga sebuah kota besar. Selain itu, seorang arsitek tidak hanya dituntut untuk merancang sebuah bangunan, tapi juga untuk membentuk ruang-ruang di dalam bangunan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk fungsi tertentu. Merancang ruang membutuhkan pemahaman arsitek tentang proporsi, pencahayaan, dan material. Episteme dan tekne. Menurut masyarakat Yunani kuno, arsitektur memiliki dua sisi, yaitu episteme dan tekne. Episteme berarti pengejaran pengetahuan, dan tekne berarti kerajinan atau sebuah pengejaran artistik. Arsitektur episteme berdasarkan pada penelitian dan yang mendalam demi kemajuan desain. Beberapa aspek arsitektur yang mengarah pada pengejaran pengetahuan ini, yaitu sejarah, teori, kebiasaan manusia, dan sudut pandang. Arsitektur tekne berdasarkan pada kerajinan atau bangunan dan pengaplikasian teknik pada proses desain. Beberapa unsur arsitektur yang mengarah pada kerajinan teknik yaitu metode konstruksi, perlengkapan, teknologi bangunan, penggambaran, dan komunikasi melalui gambar atau model. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin bertanya? Layak. Ya, silahkan. Hal-hal apa saja yang menyebabkan goyangnya peradaban yang membangun pusat ritual? Terima kasih. Mereka membangun pusat ritual karena mereka meyakini bahwa kesuburan tanah yang mereka miliki itu semua keberuntungannya, setiap hasil panen yang mereka terima itu berasal dari ritual-ritual pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi karena itu mereka melakukan ritual agar keberuntungan mereka tidak dicabut kembali. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Sudah tidak ada. Saya ingin bertanya. Oke. Silahkan. Mengapa peradaban di sepanjang arus sungai jauh lebih berkembang dibanding dengan peradaban yang lain? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mengapa peradaban di sepanjang arus sungai jauh lebih berkembang? Itu dikarenakan mudahnya sistem perdagangan dan pengiriman material yang dilakukan melalui jalur sungai antar satu peradaban dan peradaban lainnya. Karena itu, peradaban di sepanjang arus sungai jauh lebih berkembang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin sudah cukup untuk tugas kelompok ini. Oke, baik. Sekian dari kelompok kita tentang beberapa materi dari mata kuliah pengantar arsitektur. Terima kasih teman-teman semua untuk waktu dan kesempatannya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.